Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrianti. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tujuan dan asas bimbingan konseling. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari bimbingan dan konseling adalah membantu siswa dalam mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, sesuai dengan latar belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Selanjutnya adalah tujuan khusus. Tujuan khusus dari bimbingan konseling ada 5. Yang pertama, membantu siswa dalam memahami dan menerima diri. Yang kedua, membantu siswa dalam menyesuaikan diri. Yang ketiga, membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, membantu siswa dalam mengembangkan potensi dan aktualisasi diri. Dan yang kelima adalah membantu siswa dalam merencanakan karir. Selanjutnya saya akan membahas mengenai asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Asas-asas bimbingan dan konseling ini ada 12. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, ada kalanya berhubungan dengan siswa yang bermasalah. Bagi siswa yang bermasalah dan ingin menyelesaikan masalahnya akan membutuhkan bantuan dari orang lain yang dapat menyimpan kerahasiaan dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diceritakan siswa kepada guru PK tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain. Jika guru PK tidak mampu memegang asas kerahasiaan ini, guru PK akan kehilangan kepercayaan dari siswa. Siswa akan takut kepada guru PK, dan yang paling fatal adalah siswa akan menyebarluaskan pengalaman yang tidak menyenangkan ini kepada siswa lain. Maka dari itu, asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling harus dilaksanakan atas dasar sukarela. Artinya, siswa secara sukarela dan tanpa adanya keterpaksaan mau menceritakan masalah yang dihadapinya. Dan dari pihak guru BK pun diharapkan dapat membantu dengan sukarela dan tanpa adanya keterpaksaan. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Keterbukaan dalam hal ini bukan hanya mengenai kesediaan menerima saran, namun juga diharapkan siswa mau membuka diri dalam rangka untuk pemecahan masalah. Dan guru BK juga diharapkan ada kesediaan untuk menjawab pertanyaan konseling dan mengungkapkan keadaan dirinya jika dikehendaki oleh siswa. Yang keempat adalah asas kekinian. Masalah konseling yang ditangani adalah masalah yang saat ini dirasakan, bukan masalah yang dialami di masa lalu atau masalah yang akan dialami di masa mendatang. Untuk mendukung fungsi pencegahan, pertanyaan yang perlu dijawab adalah apa yang perlu dilakukan sekarang, sehingga kemungkinan yang kurang baik di masa mendatang dapat dihindari. Kemudian yang kelima adalah asas kemandirian. Pelayanan bimbingan dan konseling ini diharapkan dapat menjadikan siswa mandiri dan berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain atau guru BK. Ciri-ciri siswa yang telah dibimbing dan dapat mandiri antara lain. Yang pertama, mengenal diri sendiri dan lingkungannya sebagaimana adanya. Yang kedua, mengenal diri sendiri dan lingkungan secara positif. Yang ketiga, mengambil keputusan untuk dan oleh diri sendiri. Yang keempat, mengarahkan diri sendiri kepada keputusan yang telah dibuat. Dan yang kelima adalah mewujudkan diri sendiri secara optimal sesuai dengan potensi, bakat, dan kemampuan yang dimilikinya. Yang keenam adalah asas kegiatan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling diharapkan guru BK dapat membangun suasana agar siswa dapat menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud dalam penyelesaian masalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam konseling. Yang ketujuh adalah asas kedinamisan. Upaya pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi siswa yang dibimbing. Yang kedelapan ada asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling berupaya untuk memadukan aspek dari siswa yang dibimbing.
Selain itu juga perlu diperhatikan keterpaduan antara isi dan proses layanan bimbingan dan konseling. Jangan sampai aspek layanan yang satu dengan layanan yang lainnya bertentangan atau tidak serasi. Kemudian yang kesembilan ada asas kenormatifan. Upaya pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti norma hukum, norma adat, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. Yang ke-10 ada asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling dilakukan secara teratur, sistematik, dengan menggunakan prosedur, teknik, dan alat yang memadai. Selanjutnya yang ke-11 adalah asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa apabila guru BK sudah mengerahkan segala kemampuan untuk membantu masalah siswa, akan tetapi siswa tersebut belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, guru BK dapat mengalihtangankan siswa tersebut kepada pihak lain yang lebih ahli atas persetujuan dari siswa yang dialihtangankan. Kemudian yang ke-12 adalah asas tuturi handayani. Asas ini menuntut agar layanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan keberadaannya saat siswa mengalami masalah atau saat menghadapi guru BK saja. Akan tapi diharapkan layanan bimbingan dan konseling ini dapat dirasakan keberadaan dan manfaatnya di luar jam kerja. Jadi dari kesemua asas yang telah disebutkan diharapkan dapat terselenggara dengan baik dan diharapkan proses pelayanan yang dilaksanakan dapat mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Demikian materi mengenai tujuan dan asas bimbingan konseling yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.